Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi anak-anak. Shalom Lause Nini. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semuanya ya. Pasti yang di Singaraja, Karyasari, Iya. Pupuan, Istana Regency, Dan pusat. Oke. semua oke punya pasti ya. Benar sekali. Sudah siap hati? Mau ibadah? Betul sekali. Kita mau ibadah, kita mau puji-pujikan lagu KASIH. Oke. Kita nyanyi lagu kasih ya. Yuk, ada gerakannya ya, ikut ya. KASIH, KASIH, kasih kasih, kasih kasih, kasih. Ulangi lagi KASIH. KASIH, KASIH, kasih kasih, kasih kasih, kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi anak-anak ya. KASIH, KASIH, kasih kasih, kasih kasih, kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Benar sekali. Yuk, kita mau mulai ibadah, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami dapat beribadah. Tuhan tolong pimpin setiap kami supaya hati kami siap memuji Tuhan dan mendengarkan firman. Tuhan tolong pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Lause Nini, Ya, Lause Nini punya pertanyaan. Pertanyaan buat anak-anak juga yang di rumah ya. oke, mari kita jawab. Kalau kita naik kendaraan di Iya. jalan, biasanya ada lampu stopan kan di jalan? Oh iya betul. Warnanya apa aja? Warna merah. Kok merah? Yang paling atas. Oh, paling atas. Merah kan warna. Paling atas apa? Paling atas. Paling atas. Stop. Apa? Paling atas apa biasanya? Merah. Merah apa hijau? Merah, kuning, hijau. Merah kuning hijau ya? Iya. Merah kuning hijau. Iya, Kalau betul. merah artinya apa? Stop. Stop artinya Iya, berhenti. kendaraan nggak boleh jalan ya? Betul sekali. Ada lagunya. Lagu apa ini kali ini? Lagunya itu ceritanya tentang stop dulu. Aku mau cerita ke kalian tentang Tuhan yang baik itu. Waduh, luar biasa ya. Daripada bingung, Kita nyanyi lagi yuk. yes. Yuk, stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Yuk kita nyanyi lagu ini. Oke, gerakan ya. Yuk.
Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan daku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan daku terus. Stop. Wah, beneran ya. Beneran stop ya. Hebat loh. Kayak lampu stopan kan stop Benar beneran. sekali ya. Biasa. Kita setelah itu kita stop melakukan apa? Dosa, Dosa. ya. Tuhan suka nggak kita berbuat dosa? No. Ya. Kita menyanyi lagu ini. Itu Kayak tangga-tangga itu ya. iya betul sekali. Naik Do, re, mi, fa, sol, la, si, Do. do. Anak-anak kor pasti masih hafal tuh. Betul sekali. Kita sering ngajarin kan? Kor Iya benar sekali. Yuk kita nyanyi lagu ini. Yuk. Do, re, mi, Oke. fa, sol, la, si, do. Yuk. Do, itulah dosamu, relakan hatimu. Mi, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do, itulah dosamu, relakan hatimu. Minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Wah, hebat sekali ya. Yesus kita menghapuskan dosa kita. Yes. Wah, kita mau apa ya? Kalau gitu kita harus melakukan hal-hal yang benar, benar nggak? Benar. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya itu ya namanya Losa? I wanna do right. Betul sekali. Yuk kita nyanyi lagu ini ya, ada gerakannya ya. I wanna do right. Yuk. Yuk. Tangan jempolnya ya diangkat ya. Wow. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Sekali lagi,
mau masuk firman, kita mau mempersiapkan hati kita, ya, kita nyanyikan I Love You Lord. Yuk kita nyanyi lagu ini. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai menaikkan puji-pujian kami. Dan saat ini Tuhan, tiba bagi kami untuk menikmati makanan rohani-Mu. Berkati kami ya Tuhan, berikan kami telinga untuk dengar-dengaran dan hati yang mau taat melakukan firman-Mu. Berkati juga Lause yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Halo anak-anak, apa kabar? Minggu lalu kita sudah kenalan sama Lause Ita. Nah, minggu ini kita mau melanjutkan cerita minggu lalu. Kalau minggu lalu diceritakan bahwa ada saudara-saudara daripada Yusuf yang iri, tidak suka sama Yusuf. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa Yusuf lebih dikasihi oleh papanya. Jadi mereka tidak suka. Kalau lihat Yusuf, mereka penuh dengan kemarahan dan kebencian. Kenapa? Karena iri hati, ya. Jadi dosa itu memang berasal dari hati. Nah, satu waktu ketika saudara-saudaranya ini pergi mengembalakan kambing domba ayahnya di Sikem, ya. Lalu mereka pergi udah cukup lama. Lalu papahnya ini yaitu Yakub bilang begini pada Yusuf, Yusuf, kamu pergi dong ke Sikem, ya, lihat kakak-kakakmu di sana, ya. Kamu lihat, kamu bawa ini buat mereka makanan sambil kamu lihat mereka melakukan pekerjaan. Ini kamu juga bisa bantu. Oh iya papa, aku akan pergi. Yusuf pun berjalan pergi ke Sikem. Tapi sampai di Sikem, dia mencari di antara beberapa kawanan domba dan para gembala, tidak ada kakaknya. Kakak-kakaknya di mana? Lalu dia bertanya kepada seorang laki-laki, oh, apakah kamu melihat ada kakak-kakak saya yang harusnya mereka di sini mengembalakan domba? Lalu orang itu bilang, oh, mereka tadi benar ada di sini. Tapi mereka sekarang sedang pergi ke Dotan. Oh, ke Dotan, terima kasih ya. Lalu dia berjalan lagi menuju ke Dotan. Pada waktu dia sedang berjalan menuju ke Dotan, dia belum nyampe, tapi sudah hampir nyampe. Wah, kakak-kakaknya dari jauh lihat. Kenapa kakak-kakaknya bisa kenalin Yusuf? Karena ingat minggu lalu diceritakan dia diberikan apa? Jubah yang maha indah. Jadi dari jauh itu jubahnya itu udah kiber-kiber gitu ya. Apa itu kiber-kiber? Berkibar-kibar kalau bendera ya. Udah terbang-terbang jubahnya. Terus warnanya menyolok gitu ya. Jadi mereka sudah melihat, wah itu adik kita datang ya. Adik yang yang punya mimpi, yang mimpinya itu menyuruh kita tunduk kepada dia. Dasar tukang mimpi katanya ya. Ayo
kita sepakat, kita bunuh dia, kita buang dia. Itu, kakak-kakaknya ini rupanya saking irinya itu, dosa itu membuat mereka ingin melakukan hal yang jahat pada Yusuf. Mau bunuh, mau buang. Waduh, udah kayak gitu ya. Tapi Yusuf datang, mereka pura-pura aja dulu kayak biasa-biasa aja gitu ya. Tapi sebelumnya yang namanya si Ruben, kakaknya Yusuf yang lain bilang begini, aduh jangan dong dibunuh. Masa dibunuh, itu kan adik kita. Bagaimana kalau dibuang aja ke sumur? Terus yang lain pikir iya juga ya. Begitu Yusuf sudah dekat, langsung mereka tangkap Yusuf. Mereka seret lalu mereka masukkan ke dalam sumur di padang gurun. Wah, Yusuf berontak-berontak, dia berteriak, jangan kakak, jangan, takut gitu. Mereka nggak mau tahu, mereka tetap cemplungin dia ke dalam sumur. Habis cemplungin mereka ketawa-ketawa, rasakan tukang mimpi, siapa suruh bermimpi bahwa kami akan menghormati dan sujud kepadamu. Biar tahu rasa, biar kamu tahu bahwa mimpimu tidak akan jadi kenyataan gitu ya. Enak aja katanya gitu, mereka marah gitu ya. Jadi mereka cemplungin gitu. Tapi kemudian apa yang terjadi? Wah, mereka lihat loh, kok ada unta lewat, ada musafir gitu ya. Jadi ada orang-orang yang lewat membawa damar, membawa macam-macam untuk dijual. Lalu mereka kepikir sambil makan, mereka padahal lagi makan tuh lagi dengar tuh Yusuf di sumur itu lagi, tolong, aduh aku takut kakak, tolong gitu ya. Mereka nggak mau tahu, mereka lagi makan enak. Mungkin kalau sekarang itu lagi makan enak apa tuh ya, nasi Bali lagi makan enak. Mereka tuh bilang, kenapa kita nggak jual aja ya? Tuh lihat, banyak orang yang lagi lewat ya. Orang-orang yang sedang pergi menjual banyak barang. Bahkan ada juga yang menjual budak. Kenapa kita nggak jual Yusuf? Kan enak, kita dapat uang. Terus kakaknya satu lagi yang nama Yehuda bilang, iya kita jangan menumpahkan darah. Itu kan saudara kita sendiri. Jangan gitu ya. Kita jual aja, kita dapat uang. Tapi gimana caranya memberitahu kepada ayah? Gampang gitu ya. Nanti kita kotori saja jubahnya dengan darah binatang, lalu kita bilang dia telah diterkam oleh binatang buas. Oke. Wah, ada musafir yang sudah lewat. Wah, mereka makan sambil nunggu orang lain lagi ya. Gak lama kemudian datang lagi musafir yang lain ya. Mereka adalah kafilah ya, orang-orang yang akan pergi menuju ke Mesir. Mereka menjual juga budak-budak atau manusia yang dipakai kayak zaman hari ini, misalnya kayak kita sebut pramuwisma ya. Tapi kalau ini budak lebih sadis lagi ya, harus dibeli terus mereka boleh diperlakukan apa aja gitu ya. Lalu kemudian datang lagi ada yang lain lagi. Nah, pada waktu datang lagi mereka pikir, nah ini kelihatannya oke nih, kita jual yuk kepada dia. Lalu mereka menjual kepada orang Ismail dengan harga 30 shikal perak ya. Wah, orang Ismail itu senang karena lihat Yusuf. Wah, besar badannya. Wah, ini bisa jadi budak yang laku, laris, manis gitu ya. Bisa dapat duit banyak. Dibelilah, diberikan 30 shikal perak. Lalu dibawa pergi dan akhirnya dijual kepada kepala pegawai raja, yaitu Potifar. Nah, anak-anak, sementara itu dikisahkan lagi di tempatnya Yusuf yang tadi dijual, kakaknya Ruben itu diam-diam rupanya nyelinap pergi ke sumur tadi di mana adiknya dibuang. Dia kaget sekali. Wah, kok nggak ada adikku? Lalu dia pergi ke saudara yang lain, dia bilang, aduh, Yusuf hilang, nggak ada Yusuf loh di sumur. Mereka bilang, kamu ketinggalan berita. Loh, kenapa? Kita baru saja menjual dia ke saudagar yang menuju ke Mesir katanya gitu. Lumayan, kita dapat 30 perak. Paling enggak telinga kita nggak bising dengar tukang mimpi yang bercerita tentang mimpinya terus gitu ya. Ruben satu sisi, untung nggak dibunuh adiknya gitu ya, karena dia takut adiknya dibunuh, dia kasihan. Itu kan saudaranya juga gitu ya. Nah, anak-anak, dari kisah ini Lausah ini mau mengajak kita melihat kalau minggu lalu diceritakan iri hati. Artinya iri yang datang dari apa? Hati. Keinginan yang datang dari hati. Ada orang lain punya, tidak puas, pengen punya lagi. Itu iri hati gitu ya. Nah, iri hati itu bisa menjadi sebuah iri hati itu adalah sebuah dosa. Karena keinginan
keinginan mengingini barang orang lain. Ingat loh 10 hukum yang Tuhan berikan. Yang ke-10 Tuhan bilang apa? Jangan mengingini barang orang lain. Nah, keinginan hati itu yang jahat melahirkan perbuatan-perbuatan dosa. Salah satu yaitu apa? Iri hati. Yang kedua, membunuh. Wah, loh Soheni, kita kan masih kecil mana mikir bunuh-bunuh. Benar, membunuh kita nggak pakai pisau, nggak pakai apa, tapi bisa membunuh karakter orang lain. Apa sih karakter? Kita bisa bikin orang jadi orang yang tadinya ceria jadi sedih. Orang yang tadinya punya banyak talenta, potensi, takut melakukan. Karena mungkin kita membunuh dengan kata-kata kita, ya. Nah, saudara-saudara Yusuf, mereka tidak membunuh Yusuf, tapi mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka pertama memperlakukan Yusuf dengan tidak benar. Yang kedua, mereka berbohong kepada papanya. Karena waktu Ruben datang, terus Ruben bilang begini, aduh adik kita hilang. Mereka bilang, tenang, kita udah jual adik kita, dapat uang 30 shikal perak. Lalu mereka bilang, sekarang saatnya kita jubahnya ini kita akan taruh dengan darah binatang, lalu kita koyak-koyak biar papa tahu bahwa nanti kalau ditanya anakku mana, kita bilang udah diterkam sama binatang buas. Sip, wah mereka kompak deh ya. Dan benar mereka pulang, mereka kasih tahu kepada papa. Papanya tanya, loh tadi kan Yusuf papa suruh pergi ke Sikem mencari kalian. Oh iya, tapi nggak tahu di mana. Kayaknya dia diterkam, kami hanya menemukan jubahnya ini loh pak. Wah, papanya dibilang sedih, menangis berhari-hari, dihibur tidak mau terhibur, terus menangis, sedih sekali anaknya hilang diterkam sama binatang buas, kata kakak-kakaknya, ya mati diterkam binatang buas. Nah, anak-anak, mulai hari ini kita harus bawa hati kita terus kepada Tuhan. Kita harus bilang, Tuhan tolong saya, waktu kita pengen marah sama teman kita karena dijailin, atau kita pengen marah karena kita merasa ada orang memperlakukan kita nggak adil. Waktu kita mau marah, kita harus pikir, kita harus diem. Lalu kita bilang, Tuhan tolong saya lagi marah. Boleh nggak ngomong sama Tuhan gitu? Boleh. Daripada hati kita melahirkan perbuatan yang jahat, kita lebih baik ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong saya mau melakukan hal yang jahat, saya benci sama dia, saya nggak suka, saya marah. Boleh ngomong sama Tuhan. Waktu kita ngomong sama Tuhan itu artinya kita berdoa. Kita minta Tuhan tolong kita supaya kita bisa menjadi anak yang tidak marah-marah, tidak membenci sampai melahirkan perbuatan dosa. Ya, anak-anak mau tidak jadi anak-anak Tuhan yang memperkenankan hati Tuhan? Pasti semua jawab mau loh, betul. Kalau mau maka kita harus selalu datang pada Tuhan. Tuhan tolong saya supaya saya tidak berbuat yang jahat. Tuhan bantu saya supaya saya tidak berpikir yang jahat. Tuhan tolong saya supaya saya tidak menyakiti orang lain. Ya, minta Tuhan terus tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, dan Tuhan tolong. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sayang pada kami. Kami terus diingatkan untuk mempunyai hati yang taat pada Tuhan. Kami berdosa ya Tuhan. Kami suka melakukan hal yang jahat. Kami suka mengumbar-ngumbar kemarahan kami. Kami dengan gampang bisa menyakiti orang lain. Kami dengan gampang bisa benci kepada orang lain. Tapi kami tidak mau begitu. Karena kalau kami membiarkan hati kami terus begitu, marah kepada keadaan pandemi ini, marah karena mungkin kami merasa tidak dikasihi atau tidak dimengerti oleh orang tua kami, marah karena kami punya adik kakak di rumah yang mengganggu kami, marah karena kami punya teman yang sering melecehkan kami, marah karena banyak hal ya Tuhan. Kami tidak mau karena itu membuat kami lalu menjadi orang yang tenggelam dalam kemarahan dan melakukan dosa atau berpikir untuk melakukan dosa. Kami tidak mau Tuhan. Kami mau menjadi anak Tuhan yang terus datang kepada Tuhan. Yang berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Terima kasih karena kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami bersyukur dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan berkat firman Tuhan. Untuk ayat hafalan terambil dari Mazmur 139 ayat 23. Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku.
Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Untuk persembahan, anak-anak bisa minta tolong papa mama untuk mentransfer melalui QRIS atau melalui transfer ke nomor rekening deskripsi di bawah ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.